Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setiawati dari kelas B semester 5 Pendidikan Biologi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi evaluasi kurikulum. Pada materi evaluasi kurikulum terdapat 8 poin pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum, kedua, tujuan evaluasi kurikulum, ketiga, makna evaluasi kurikulum, keempat, ruang lingkup evaluasi kurikulum. Yang kelima, konsep evaluasi kurikulum, keenam, model evaluasi kurikulum, ketujuh, asas-asas evaluasi kurikulum, dan yang kedelapan, masalah dalam evaluasi kurikulum. Masuk ke poin 1, yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Poin kedua, yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Jadi, dalam melaksanakan evaluasi kurikulum terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, perbaikan program, yang kedua, untuk mempertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, dan yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum tersebut. Poin ketiga, makna evaluasi kurikulum. Jadi, dalam evaluasi kurikulum terdapat 3 makna, yaitu memberikan nilai, mempertimbangkan nilai, dan mereview nilai. Contoh mempertimbangkan yang ada dalam kurikulum yaitu yang pertama, apakah kurikulum bisa dimengerti oleh guru sebagai pelaksana? Yang kedua, apakah antar komponennya serasi? Ketiga, apakah kurikulum mudah diterapkan oleh guru? Yang keempat, memberikan arti atau arti kebermaknaan suatu kurikulum. Dan apakah kurikulumnya meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Dan terakhir, contohnya itu apakah kurikulum dapat mengubah cara belajar siswa. Masuk ke poin 4, yaitu ruang lingkup evaluasi kurikulum. Jadi, dalam melakukan evaluasi kurikulum terdapat 6 ruang lingkup di dalamnya. Yang pertama, evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen. Yang kedua, evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen pada evaluasi tujuannya. Yang ketiga, evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen pada evaluasi materinya. Yang keempat, evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen pada strategi pembelajarannya. Yang kelima, evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen pada penilaiannya. Yang keenam, evaluasi kurikulum sebagai proses keberlangsungannya. Masuk ke poin 5, yaitu konsep evaluasi kurikulum. Nah, pada evaluasi kurikulum ini terdapat 3 konsep di dalamnya. Yang pertama ada konsep measurement, yang kedua ada konsep kongrus, dan yang ketiga ada konsep illumination. Yaitu yang pertama ada konsep measurement. Jadi konsep ini yaitu pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individu yang objektif. Nah, fungsi dari konsep ini yaitu sebagai seleksi dan bimbingan dengan cara membandingkan hasil belajar antara kelompok. Nah, untuk kelemahan dari konsep measurement ini yaitu penekanannya berlebihan pada aspek pengukuran. Yang kedua, konsep kongrus yaitu pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pembelajaran telah terjadi. Nah, untuk objek yang digunakan dalam konsep kongrus ini yaitu kognitif, psikomotor, dan efek keaktivitasan. Dengan caranya yaitu pre and post assessment. Kelemahan dari konsep kongrus ini yaitu tidak menjadikan input dan proses sebagai objeknya. Yang ketiga, konsep evaluasi kurikulum. Illumination
yaitu pelaksanaan program dan kebaikan dan kelemahan program ini terhadap perkembangan hasil belajar dan penyempurnaan program. Kelemahan dari konsep ini yaitu kegiatan evaluasinya tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas dan menekankan pada judgement. Masuk ke poin ke-6 yaitu model evaluasi kurikulum. Nah, dalam melakukan evaluasi kurikulum itu di sini menggunakan 5 model, yaitu yang pertama ada model efektivitas Bradley, yang kedua model Taylor yang berpusat pada tujuan, yang ketiga model CIPP Staffobam, dan yang keempat model tanpa tujuan dari Scranton, dan yang terakhir yaitu model keahlian dari Eisner. Masuk ke poin 7 yaitu asas-asas evaluasi kurikulum. Asas-asas dalam evaluasi kurikulum yaitu diambil dari asas-asas rasional, yaitu kebutuhan nyata di lapangan dalam. Nah, dalam spesifikasinya mengandung tujuan yang jelas dan khusus. Nah, manfaatnya yaitu berguna bagi peserta didik. Nah, efektivitasnya itu berhasil guna menunjang kondisi prasyarat dalam implementasi kurikulum. Nah, praktis pendukung pelaksanaan kurikulum, dan disemensiasinya yaitu perbaikan kurikulum berikutnya. Masuk ke poin terakhir yaitu masalah dalam evaluasi kurikulum. Di sini Norman dan Kenmet pada 2002 mengemukakan ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, kesulitan dalam pengukuran, yang kedua, kesulitan dalam penerapan randominasi dan double blind, yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, yang keempat, pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah. Untuk masalah yang dihadapi dalam melakukan evaluasi kurikulum, di sini terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, dasar teori yang digunakan dalam evaluasi kurikulum lemah. Yang kedua, intervensi pendidikan yang dilakukan tidak memungkinkan dilakukan blended. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan randomisasi. Terus yang keempat, kesulitan dalam menstandarkan intervensi yang dilakukan atau kesulitan dalam menseragamkan intervensi. Nah, yang kelima, masalah etika penelitian. Nah, masalah etika penelitian ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi kurikulum. Keenam, yaitu tidak adanya pure outcome. Outcome yang dihasilkan dari sebuah intervensi pendidikan seringkali tidak murni dari intervensinya tersebut. Yang ketujuh, yaitu kesulitan mencari alat ukur. Nah, evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu masalah yang mungkin dihadapi dalam evaluasi kurikulum ini, yaitu penggunaan perspektif kurikulum yang berbeda sebagai perbandingannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.